dapat beasiswa S1, terus dapat beasiswa S2. S2 saya di 2 tempat, di UGM sama di Braunschweig, Jerman. Itu antara 6 sampai 12 juta. Kemarin dapat berapa, Mas? Dapat Anda? 9 juta dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksa, selamat datang di podcast Engineering Corner Fakultas Teknik Universitas Serang Raya. Bersama saya Niko Fajar Rahman dari Program Studi Teknik Industri. Kali ini kita sudah kedatangan 2 orang yang sangat berprestasi nih. Yang satunya ada Ibu Koprodi dari Teknik Industri, dari Teknik Kimia atau dari Fakultas Teknik. Dan juga ada masnya juga nih, salah satu mahasiswa berprestasi juga nih. Mungkin agar lebih akrab bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, Sobat Teknik. Saya Ibu Sohifah Anur. Saya biasanya ngajar di Teknik Kimia Unsera. Jadi saya sudah ngajar di Teknik Kimia Unsera dari 2011. Wow, dari Terus kemudian sekarang ditugaskan di LPPM Unsera juga. Itu salam kenal semuanya Sobat Teknik. Lama juga ya dari 2011. Lama sekali, Mas. Abangnya boleh memperkenalkan diri? Halo Sobat Eksa, saya perwakilan dari kelompok penelitian PKM RS. Saya Alif Fasya Sari Septiaji, prodinya dari Teknik Kimia semester 6. Seharusnya teman-teman saya pada datang ya. Cuman satu doang yang nggak datang, yaitu ketuanya. Ini emang ya semoga aja kelompoknya lebih akrab lagi ya. Ini ngomong-ngomong perlombaan nih, Masnya kan kemarin baru saja mengikuti perlombaan tentang PKM ya. Kalau boleh tahu apa sih PKM itu? Dari saya. Boleh dari dulu. Oke. Oh ya, perlu diketahui ya adik-adik mahasiswa. Jadi kalian nanti selama jadi mahasiswa Unsera ya, yang kita cintai ini, kalian jangan hanya melengket di kursi. Itu selalu saya tekankan ke mahasiswa awal, itu jangan kalian melengket di kursi. Jadi kalian harus membuat suatu sejarah atau kenang-kenangan ya untuk kampus, untuk diri kalian. Nah, salah satunya lewat PKM. Jadi PKM itu singkatannya Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi di sini sebenarnya PKM itu Anda mengajukan membuat proposal untuk suatu kegiatan Anda, nanti macamnya ada banyak. Nah, setelah itu nanti diseleksi oleh Kemristek Dikti, sekarang namanya menjadi Kemdikbudristek. Kemudian Anda didanai. Jadi Anda sudah mengajukan proposal, Anda didanai. Nah, itu bisa juga untuk bisa jadi penelitian skripsi Anda seperti itu, atau untuk penelitian Anda. Jadi manfaatnya banyak. Anda cukup menulis, melakukan penelitian, Anda didanai. Nah, kisaran dananya itu antara 6 sampai 12 juta. Kemarin dapat berapa, Mas? Dapat Anda? 9 juta dari Wow, besar sekali 9 juta. Alhamdulillah. Ya, itu bisa Anda gunakan untuk penelitian, sisa-sisanya sambil penelitian Anda bisa untuk nongkrong-nongkrong seperti itu. Uang jajan ya, Iya, uang jajan lah. Uang lelah. Oke, dari Masnya sendiri nih, boleh tahu nggak anggota kelompoknya itu ada siapa-siapa aja ya? Sama dari ketuanya juga nih, mungkin yang belum bisa datang ya, bagaimana ya? Sebenarnya kelompoknya terdiri dari 3 orang. Ya, yang satu ketua, namanya Rizky Hikmahtiar. Prodi yang sama, Teknik Kimia, semester 6. Dan juga ada saya sendiri. Dan ada Lia Awalia. Oh ya, itu untuk ketuanya kenapa nggak bisa datang tuh ya kira-kira? Sebenarnya ketuanya tidak memberikan alasan yang jelas kenapa kenapa nggak bisa datang. Oke. Boleh tahu Mas Ibu, kalau misalnya atau Mbak Abangnya nih bisa jawab deh. Untuk penelitian ini kan pasti ada judul nih. Nah, itu judulnya kira-kira apa ya? Yang buat menginspirasi lah, ataupun alasannya ya kenapa memilih judul tersebut gitu? Judul inspirasinya kan sebenarnya dari mata kuliah BUSOF itu sendiri kan, teknologi nanopartikel. Kemudian saya pilih sintesis nanopartikel emas, judulnya itu aplikasi sintesis nanopartikel emas menggunakan bioreaktor ekstrak kunyit putih, terus sebagai aplikasi logam berat pada limbah cair. Boleh sekali lagi nggak judul apa tuh tadi? Judulnya tadi apa sekali lagi? Aplikasi sintesis nanopartikel emas dengan menggunakan bioreduktor ekstrak kunyit putih akan digunakan sebagai sensor detektor logam berat pada limbah cair. Berarti menggunakan sensor berarti ya? Seperti itu atau gimana? Membuat sensor. Membuat sensor ya. Jadi saat ini ya kalian adik-adik mahasiswa berkuliah di teknik ini memang sangat menarik. Jadi di sini kita ada program studi teknik sipil, teknik kimia, teknik industri. Nah, kalau kami di teknik kimia ini sedang mengembangkan yang sekarang ini lagi hits,
yang namanya nanopartikel. Apa itu nanopartikel? Apakah sama dengan permen nano-nano? Tentu beda. Jadi nanopartikel itu partikel ukurannya kecil, 10⁻⁹ cm. Jadi memang kecil sekali. Nah, jadi karena saking kecilnya itu banyak digunakan di berbagai macam kehidupan, Mas. Jadi dia bisa digunakan untuk sensor limbah seperti penelitiannya Mas Rizky. Jadi selama ini misalkan untuk menguji logam berat biasanya memakai alat AAS dan itu mahal sekali alatnya, harganya miliaran. Nah, dengan adanya nanopartikel ini pendeteksian logam berat itu hanya bisa berdasarkan perubahan warna. Jadi nano emas itu warnanya merah. Ketika ada logam berat yang dideteksi misalkan PB, timbal, itu kan berbahaya banget. Itu dari warna merah tersebut jadi berwarna biru. Seperti itu. Jadi nanti arahan penelitiannya memang ke sana. Oh iya, terus saya mau menambahkan yang PKM tadi ya, biar semuanya tahu PKM. PKM tadi ada 3 yang dari Kemdikbud. Yang pertama itu PKM 5 bidang. 5 bidang itu apa aja? Yang pertama riset. Yang kedua PKM kewirausahaan. Jadi bagi kalian misalkan yang saya pengen mendirikan usaha kopi, misalkan Unsera Kopi, Sera Kopi, itu bisa membuat proposal PKMK. Terus yang satu PKM pengabdian masyarakat. Misalkan, saya ingin membuat pelatihan pembuatan kompos atau hand sanitizer ke masyarakat. Itu Anda cukup mengajukan proposal, nanti didanai. Anda cukup memberikan pelatihan masyarakat, bisa di tetangga Anda didanai. Nah, itu ketiga. Terus ada PKM penerapan IPTEK dan yang terakhir karya cipta. Nah, jadi Anda punya produk apa, prototipe apa, bisa diajukan untuk pendanaannya. Itu yang PKM 5 bidang. PKM yang kedua ada gagasan konstruktif. Ini bagi kalian yang pecinta video, pecinta vlog, ya. Kalian orang teknik, misalkan teknik industri, saya ingin membuat detektor, misalkan detektor suhu tubuh ayam, misalkan, atau alat bubut yang praktis. Nah, itu Anda bisa mengajukan mengedukasi penduduk untuk seperti itu memakai video, itu didanai, namanya PKM gagasan konstruktif. Jadi ya itu didanai sampai 12 juta batasnya. Jadi harapannya sih semua pada tertarik PKM ya. Terus yang ketiga, ini Anda nggak perlu penelitian. Yang ketiga ini namanya PKM artikel ilmiah. Kalau yang 2 tadi PKM 5 bidang sama gagasan konstruktif itu Anda mengajukan proposal, didanai, Anda penelitian. Yang ketiga artikel ilmiah ini misalkan Anda KKP atau apa, Anda dapat hasil KKP, Anda tulis menjadi jurnal, habis itu Anda didanai. Ini dananya 3 juta, seperti itu. Wow, iya. Oke. Boleh tahu juga nggak nih, progres awal nih dari pembuatan, mengikuti PKM ini, dari penelitian ini, progres awalnya seperti apa ya, kalau boleh tahu? Progres pembuatan proposal apa langsung penelitian? Boleh dari proposal langsung, penelitian juga nggak apa-apa. Mungkin dari awalnya seperti apa? Ya, kalau misalnya dari pembuatan proposal langsung kan yang harus ditahu itu kita tuh mau kemana, mau buat apa, terus nanti jangan langsung ke judul gitu. Abis udah tahu mau temanya apa, cari jurnal yang berkaitan dengan apa yang ingin dibuat. Nah, baru nanti cari judul yang sesuai. Tuh. Nah, nanti kan masuk kalau proposal PKM itu yang paling penting itu adalah ngikutin panduannya. Itu yang paling penting. Walaupun memang judulnya bagus, tapi panduannya nggak sesuai dengan panduannya, itu kemungkinan lolos kecil. Seperti itu, oke. Lanjut nih, kira-kira dari penelitian yang udah dilakukan itu ya, bisa nggak sih diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari? Bisa ya? Sesuai dengan tujuan penelitian itu. Kan kita tujuan penelitian kami kan sebagai aplikasi logam berat pada limbah cair. Nah, itu. Berarti tentang si penelitian itu kan tentang apa? Aplikasi tentang apa? Sensor detektor logam berat pada limbah cair. Nah, itu kalau misalnya cara kerjanya seperti apa ya? Kalau cara kerjanya? Cara kerjanya larutan nanoemas itu dibuat, dicampurkan dengan si limbah cairnya. Kalau misalkan ada perubahan warna kayak disebutkan Gusof tadi, misalnya PB berubah jadi warna biru. Nanti bisa dilihat juga dengan alat spektrofotometer UV. Oke nih Bu, untuk partikel-partikel tadi tuh ya, kan saya kan dari program studi teknik industri ya, maksudnya belum begitu paham juga tentang penelitian yang dimaksud tadi. Boleh jelasin ulang lagi nggak sih Bu tentang penelitian yang tadi? Oke, jadi penelitian
kelompoknya Mas Rizky dan kawan-kawan tadi terkait nano emas. Jadi apa itu nano? Nano itu tadi partikel kecil ukurannya 10⁻⁹ meter. Nah, jadi kenapa sih memilih nano emas? Saat ini nano emas itu manfaatnya banyak sekali. Kalau di dalam penelitian ini kita ketahui kalau nano emas itu warnanya merah, jadi emas berukuran nano. Nah, selama ini ketika mengukur logam berat di dalam limbah itu pakai alat yang namanya AAS, singkatannya Atomic Absorption Spectroscopy. Itu alatnya mahal, harganya miliaran. Jadi logam berat apapun itu bisa dianalisis pakai AAS itu. Nah, misalkan timbal Pb itu bisa. Nanti berapa ppm, misalkan 100 ppm itu bisa. Nah, selama ini ngukurnya logam berat cuma pakai itu gitu. Nah, dengan adanya sensor dari nano emas ini, sensornya itu berdasarkan perubahan warna. Kalau di bahasa teknik kimianya kolorimetri. Jadi si nano emas itu warnanya merah, tetapi ketika dikontakkan dengan logam, misalkan diteteskan tuh nano emasnya warnanya merah, ketika ada logam berat di dalam limbah, itu warna nano emasnya berubah menjadi biru. Misalkan ada timbal gitu. Ada timbal yang sangat berbahaya, oke, warnanya jadi biru. Berarti limbah ini mengandung timbal gitu. Timbal. Jadi dia bisa menganalisis. Jadi nggak perlu lagi analisis PB timbal pakai AAS, cukup pakai nano emas seperti itu. Kalau dia tidak ada perubahan warna, berarti di limbahnya tidak ada logam berat timbal tersebut seperti Kalau boleh itu. tahu timbal itu apa ya maksudnya? Jadi timbal itu bahasa kimianya PB, itu tuh senyawa logam berat yang ditimbulkan dari sisa kendaraan bermotor PB. Misalkan Anda itu kendaraan bermotor pisah, terus kalau di limbah itu biasanya berasal dari industri. Itu kalau masuk ke dalam darah bahaya karena mengganggu pembentukan sel darah merah. Kalau Nggak hanya timbal, banyak yang lain. Kalau PB sendiri itu apa ya? Kalau PB? Ya itu timbal. Oh, timbal aja sama. Iya, seperti nama unsurnya PB. PB unsur Iya. timbal ya. Soal kimia agak-agak ribut ya, Iya, ribut ya, Bu, dan ya. industri ya. Justru itu kekayaan teknik kita ya, ada fakultas teknik industri, Iya. teknik kimia, teknik sipil gitu. Nanti Jadi bisa silakan. saling mengetahui juga nih tentang Iya. saya kan dari program studi teknik industri nih. Baru tahu nih Bu tentang tadi ada nanopartikel, PB segala macam itu saya baru tahu kan dari program studi teknik kimia sendiri. Oke nih, lanjut ke tips and triknya nih dari penelitian ini kira-kira apa ya buat mungkin masyarakat teknik industri atau teknik kimia atau teknik sipil gitu kan untuk melakukan penelitian dari abang atau ibu juga nggak apa-apa minta tips and triknya gitu untuk penelitian yang baik seperti apa gitu. Penelitian yang baik yang pasti kita harus punya rencana kerja gitu. Harus tahu nanti untuk hari pertama mau buat apa dulu progresnya. Misalkan dari penelitian saya progresnya yang pertama itu adalah membuat ekstrak kunyit putih gitu. Ini progresnya seperti apa? Misalkan nanti ekstrak kunyit putihnya di treatment, dibersihkan dulu, dipotong, di blender dan dijemur. Kemudian setelah itu dilakukan ekstraksi, misalkan kayak gitu. Kalau dari ibunya ada? Kalau tips and trik penelitian yang baik, yang pasti yang pertama itu Anda harus punya buku besar namanya, kalau saya bilang jurnal penelitian itu buku. Anda tulis hari ini ngapain aja di lab, besok ngapain, itu harus Anda rencanakan dulu gitu. Kalaupun misalkan kalau penelitian kimia itu kadang sekali tidak berhasil mereaksikan A dengan B, kita pengennya jadi C, ternyata loh kok nggak jadi, kenapa? Ngulang lagi gitu loh, banyak faktor pengulangan, kadang seperti itu. Tapi ya harus harus tetap semangat ngulang itu. Saya pernah pengalaman ketika dulu S3 itu penelitian di UGM, satu parameter pH saja saya ngulang sampai 13 kali, butuh waktu 1 bulan untuk mengulang. 13 Tapi kali. akhirnya apa? Ibaratnya hasil itu tidak akan mengkhianati Dari usaha, usaha, pasti. iya bener banget. Nah akhirnya dari 13 ngulang itu dapat 1 jurnal, terus hasil disertasi saya kemarin tentang nano emas, ini bagi yang tertarik ya dengan nano emas, itu keluar paten, bisa dipatenkan, ada patennya. Itu untuk PKM sendiri itu program pemerintah atau seperti apa? Iya, PKM itu programnya Kementerian Oh. Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Jadi pemberian pendanaan bagi mahasiswa yang aktif, pengen penelitian, pengen kewirausahaan, pengen pengabdian masyarakat, pengen bikin video edukasi, Iya. itu ada, Oh, iya. didanai. Terus misalkan nih ya di PKM atau program pemerintah ini mengadakan
PKM jilid 2 lah ibarat kata ya. Iya. Nah itu ada tips and trick lagi nggak nih buat bisa lolos gitu sampai akhirnya alhamdulillahnya gitu kan kita nih setelah mengajukan proposal itu kan atau laporan itu sampai dibiayai atau didanai oleh Kemendikbud Ristek gitu. Oke, yang pertama Anda baca dulu panduannya. Anda harus punya panduan PKM. Ini tiap tahun ada kok, jangan khawatir. Setiap tahun itu, insya Allah nanti tahun ini juga ada lagi. Tiap tahun itu selalu ada. Jadi kalian mahasiswa buka alarm, catat alarm untuk pengajuan proposal PKM itu ada. Biasanya waktu itu di bulan Februari Maret ya. Kemarin tahun ini Februari Maret, tahun depan Februari Maret. Siapkan dulu proposalnya. Terus yang kedua, Anda punya panduan, ikuti panduannya. Karena seleksi pertama itu administratif, dilihat dulu lengkap nggak. Oh ada pendahuluan, latar belakang, ada rincian biaya dan sebagainya. Terus trik selanjutnya, ajukan biaya semaksimal mungkin. Kan didanai sampai 12 juta. Ajukan mendekati 12 atau 10 ya Mas? 10 kalau 10 lebih, ya. ya. 10 ajukan. Ajukan sampai 10 juta kan enak banget. Iya. Anda penelitian, Anda didanai, Anda nggak usah, itu bisa Anda jadikan untuk judul skripsi misalkan. Jadi Anda udah nggak usah pusing-pusing lagi. Itu untuk kalau panduan sendiri dari pemerintahnya dikasih atau Ada, biasanya di-download di Simbel Mawanya ada. berarti ini kita sistemnya daftar dulu ya Bu atau gimana? Iya, biasanya daftar dulu Ada- ke ada di kemahasiswaan. website. Oh, ada websitenya ya Bu? Nah, Boleh silakan, dikasih tau nggak Mas. website nanti? Heeh. Iya. Websitenya apa ya kira-kira? Saya lupa Simbel namanya. Mawa. Namanya Simbel Mawa. Simbel untuk Mawa, ya. Website. Pasti nanti ngisi data Iya. nama kelompok yang mau diikutin PKM-nya ya. Iya. Misalnya 3 orang, jadi masukin ketuanya siapa, anggota 1 siapa, anggota 3 siapa, sama dospem pembimbing. Nah, jadi bukan hanya ikut ya, jadi harus cari dospem pembimbing juga gitu. Berarti ini kalau misalnya untuk per kelompok itu ya, itu dibatasin atau gimana Bu? Maksudnya Iya, biasanya satu kelompok 3 orang ya. Satu kelompok 3 orang tiga berarti orang. ya. Nanti gini, saya sarankan sih ya untuk teknik nanti, misalkan membuat kumpulan, misalkan SSC Student Scientific Center. Jadi mahasiswa yang berminat penelitian sains atau mengikuti karya ilmiah masuk di situ, terus nanti menghubungi dosen pembimbing ya untuk PKM ini, baik itu teknik sipil, teknik kimia ataupun teknik industri. Jadi nanti kita jadikan teknik ini gudangnya PKM. Jadi mahasiswa teknik banyak yang didanai PKM seperti itu. Wah ini salah satu mahasiswa juga nih sangat bangga sekali ya sudah mengharumkan nama Unsera juga di kancah nasional hitungan lebih ya, soalnya ini Iya, kan perlombaannya juga nasional, diikuti iya. beberapa universitas ternama ya dan besar juga ya. Ada salah satunya mungkin ada UGM kalau nggak salah ya. Iya, ada UGM, ada ITB, IPB yang masuk. Banyak kita Unsera kan cuman satu kelompok doang ya, Wak. Khususnya di PKMRE yang masuk. Yo gitu ya. Jadi saingannya berat-berat. Kalau dari abang sendiri nih pernah ikutin kegiatan apa lagi nih selain PKM ini? Kemarin pernah mengikuti kegiatan tulis karya ilmiah dari PT Petro Oso Nusantara. Alhamdulillah lolos masuk 23 besar. 23 besar ya. Ini kalau dari ibunya nih, aduh, mungkin udah lama nih pengalaman zaman mudanya gitu Bu ya. Selama kuliah gitu Bu, Oh iya. itu pernah ikut lomba apa ya Bu ya? Kalau boleh Pas tahu? dulu kuliah itu waktu itu sampai pas zaman kuliah, waktu itu saya dapat julukan dari teman-teman, itu dapat julukan Ratu Karya Tulis karena memang Ratu Karya Tulis. iya, memang karena gini, waktu itu motivasinya sebenarnya karena saya waktu itu pas kuliah berasal dari keluarga sederhana ya, kekurangan uang saku ceritanya. Jadi saya harus berpikir kreatif gimana caranya saya mendapatkan uang tambahan untuk biaya hidup saya waktu itu seperti itu. Jadi pernah dalam semalam itu saya waktu itu tamati membuat 3 kelompok proposal PKM, 3 kelompok dengan jenis yang berbeda, PKM kewirausahaan, pengabdian masyarakat sama penelitian. Nah ternyata 2 itu didanai sama Dikti, yang PKM pengabdian masyarakat. Waktu itu saya membuat pelatihan, membuat nata. Jadi biasanya nata de koko, waktu itu pas zaman mahasiswa saya membuat nata de onggok. Jadi dari limbah aren, onggok kami bilangnya ya. Terus yang kedua, PKM kewirausahaan kami menjual sirup secang, sirup tradisional yang sekarang banyak dipakai di Wedang Uwoh itu loh. Waktu itu kami pasarkan, sudah kami kemas zaman saya dulu mahasiswa tahun 2007. Itu kami buat untuk obat alternatif herba, obat diare. Jadi kami sampai mengurus apa namanya izin edar kayak gitu-gitu. Sirup zaman dulu. secang apa? Iya, sirup Sirup secang, secang. kayu secang. Jadi Oh, dari kayu. secang itu iya dimasukkan, warnanya merah, pewarna alami. Nah itu ternyata dia bisa untuk obat diare. Waktu itu saya dapat pendanaan 2 itu.
Zaman tahun 2007 waktu itu masing-masing dapat 6 juta. Nah, terus kemudian ikut lomba juga waktu itu karya tulis ilmiah, waktu itu sampai nasional. Alhamdulillah, ini motivasi ya buat kalian yang kekurangan uang. Ya, nggak apa-apa, ibu dulu juga seperti itu. Waktu itu pulang dalam satu bulan itu saya provinsi nomor 1 dapat 3 juta. Terus nasional waktu itu harapan 1 dapat 3 juta. Itu langsung dalam waktu itu rekening saya menggendut dari mulai saya nggak punya uang. Ini motivasi. Jujur aja, emang motivasi pertama dulu nggak punya uang. Itu saya alami. Kalian terus pernah juga. Ini motivasi ya untuk kalian. Saya zaman kuliah itu pernah puasa Daud sehari puasa sehari enggak. Kalau pas nggak puasa kalian makan 3 kali kan normal. Saya makan 2 kali. Terus setelahnya saya nggak punya uang, saya puasa Daud itu bertahun-tahun. Apalagi orang rantau ya di Iya, kosan makan mie doang. Betul. Itu nggak apa-apa. Ibu dulu juga pernah mengalami fase itu. Tapi ternyata fase yang ibu alami itu karena dari menang-menang PKM lomba dan sebagainya itu membuat kurikulum vitae ibu itu menjadi banyak. Akhirnya dapat beasiswa S1, terus dapat beasiswa S2 saya di 2 tempat, di UGM sama di Braunschweig, Jerman. Itu karena ada CV, makanya ikuti PKM. Kalian mengikuti PKM ataupun lomba-lomba yang diadakan di fakultas ataupun apa, kalian ikuti, itu nanti bermanfaat kalian untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Entah beasiswa dalam negeri ataupun luar negeri. Itu sangat melihat pengalaman Anda, itu pasti. Terus yang ketiga dapat beasiswa S3. Jadi kuliah selama 3 tahun itu didanai. 3 tahun ya, 3 tahap. S1, S2, S3 didanai beasiswa. Itu dari ibu tidak punya uang sama sekali. Jadi kalian kalau kalian terbebani masalah keuangan, tetap aja jadi mahasiswa, nanti jalannya banyak, nggak apa-apa. Ikuti lomba-lomba. Ada berbagai cara juga ya. Iya, kayak gitu dulu saya menghadapi kayak gitu. Ini ibu kan dijuluki sebagai ratu karya tulis ilmiah ya Bu ya. Zaman dulu pas mahasiswa. Itu kalau boleh tahu Bu, tips and triknya coba deh Bu untuk Dulu penulisan karya tulis ilmiah yang baik lah. Pasti Anda harus mengetahui EYD ya, ejaan Yeah. yang disempurnakan. Anda perhatikan pokoknya panduan-panduannya, jangan sampai typo. Karena kesalahan mahasiswa sekarang ini banyak yang proposal atau Yeah. apapun Yeah. itu typo. Banyak. Atau Dan kopas itu- sebisanya, Bu, betul, kopas. kopas dan typo itu sangat mengganggu. Nah, jangan biasakan typo dan kopas. Mungkin itu dulu, ikuti aturan ilmiah, nanti pasti keterima. Seperti itu. Atau ada panduannya dulu Iya, ya. iya. Terus ini satu lagi, kalian harus punya mimpi besar. Kalian kan rata-rata anak Serang Cilegon. Iya. Kalian jangan hanya mau menetap di satu kota Serang Cilegon. Kalian harus tinggal di berbagai negara. Ini impian ya. Jadi kalian harus open minded, pikirannya harus luas. Kalian tinggal di berbagai kota, di berbagai negara, biar merasakan sensasi. Oh, oke, inilah hidup gitu. Kalau kalian nggak main PKM, nggak apa, kalian hanya tahu Serang Cilegon, bahkan Jogja aja nggak tahu gitu loh. Atau Itu kuliah jangan. pulang aja. Iya, jangan. Itu kalau saya bilangnya floating student. Jadi mahasiswa yang hanya kuliah pulang itu juga tidak bagus. Kalau kita kupu-kupu, kuliah pulang. Oh ya, kayak gitu. Jadi dengan PKM itu membuat Anda menasional bahkan mendunia. Gitu. Lanjut ke karya tulis ilmiah tadi tuh Bu, itu kira-kira isinya apa aja Bu ya untuk karya tulis ilmiah? Karena mungkin kedepannya mungkin untuk saya sendiri sih, saya agak tertarik ya Bu untuk penulisan karya tulis ilmiah itu mungkin ada gambaran juga nih, biar saya juga untuk perlombaan selanjutnya tuh kalau misalnya ada karya tulis ilmiah bisa mengikuti gitu. Yang pasti satu judul ya. Judul itu Anda harus buat menarik. Anda harus tahu Menarik mungkin, masalah ya. saat ini itu apa yang sedang trending. Oke, yang sedang trending saat ini COVID. Iya. Oke. Anda teknik industri. Oke, COVID itu butuh swab. Kalau swab biasanya kontak langsung terus dihitungkan lah. Gimana Iya. Anda membuat swab yang ada penghalangnya tanpa kontak langsung. Nah, itu perlu dipikirkan. Apalagi Iya. sekarang model ada varian Delta ya, Iya. yang lebih menyebar lagi. Iya, benar. Nah, itu bisa dijadikan latar belakang. Pasti judul yang kedua, bab 1 itu pendahuluan, Anda isi dengan latar belakang. Apa itu latar belakang? Alasan kuat Anda meneliti itu apa, membuat itu apa. Iya, benar. Itu di bab 1. Bab 1 itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Yang bab 2 biasa tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, langkahnya apa. Dah proposal cukup itu. Tapi ini ya, yang menarik para reviewer itu judul menarik, ringkasan menarik, sama latar belakang, alasan kuat apa Anda mengambil itu. Biasanya Iya, di situ benar. dinilai nilainya kuat kayak gitu Oke. Mas. Iya, langsung aja terakhir.
motivasi untuk masyarakat teknik industri atau teknik kimia dan teknik sipil ataupun fakultas teknik dan masyarakat Unsera juga nih untuk bisa lebih mengembangkan diri untuk mengikuti kegiatan atau perlombaan jauh. Apa ya, ini kan saat ini ibaratnya kita itu kan kayak akan program studi khususnya di teknik sendiri. Teknik itu sebenarnya kan banyak sekali aplikasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan teknik sipil, gimana ya tanah ini strukturnya bagus nggak, misalkan membuat alat portable untuk mengukur struktur tanah, alat untuk mengukur kadar humus tanah secara portable, misalkan sipil bisa seperti itu. Anda teknik industri tadi, gimana caranya biar petugas swab itu memakai alat ruang khusus swab yang tanpa kontak langsung. Nah, Anda perlu pikirkan bagaimana tingkat ergonominya nanti dan sebagainya itu di industri. Banyak sekali hal-hal menarik di teknik dan itu menarik sekali. Makanya monggo silahkan bagi yang ingin masuk teknik gitu. Anda punya banyak pilihan. Kalau dari abangnya nih motivasinya untuk masyarakat Unsera coba. Kalau untuk motivasi ya, kan tadi udah sebutkan motivasinya oleh Sof. Sebenarnya itu balik lagi ke diri sendiri. Sebenarnya mau sebanyak apapun menonton motivasi, maksudnya dari orang sukses kan menonton. Tapi kalau misal dari diri sendirinya itu gak ada kemauan, itu sama aja. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Kita ke depannya mau seperti apa, mau gimana, mau mencapai tujuan apa, pasti kan di situ kita punya motivasi dari diri sendiri ya. Balik lagi ke diri sendiri. Seperti kata-kata yang pernah saya dengar juga Bu ya, muda berkelana, tua bercerita. Iya. Oke, mungkin itu aja Bu ya untuk hari ini. Terima kasih banyak ya Bu ya untuk waktunya. Abangnya juga terima kasih banyak gitu kan. Oke, untuk teman-teman sobat X saya yang di rumah, saya lupa tuh openingnya apa sih? IG-nya apa sih? IG-nya lupa. Ece apa sih? Lupa. Sama itu YouTube. Kayaknya Engineering Corner. Enggak, Engineering Corner doang kalau nggak salah. YouTube. Ulangin lagi nanti ya pas penutupnya. Nanti gini aja Bu ya. Iya, mungkin sebelum ditutup ada closing statement nggak Bu dari Ibu atau dari abangnya? Nah, kalau dari saya sendiri ya, saya lebih ke untuk PKM ini ya, karena temanya tentang PKM. Jadi untuk mahasiswa, teman-teman mahasiswa lainnya dari fakultas manapun, jadi kalau mau mengikuti PKM, setidaknya jangan cuma ikut-ikutan atau coba-coba gitu, harus benar-benar sungguh-sungguh ya. Iya, jadi biar bisa lolos gitu kan, bisa mengangkat nama Unsera juga. Itu dari saya. Seperti kata Ibu saya juga kan, harus mempunyai mimpi yang besar ya. Dari Ibu ada closing statement? Mungkin ini ya pesan saya untuk mahasiswa Unsera ya semuanya. Kalian jangan takut untuk bermimpi. Dari manapun kalian berasal, dari tingkat ekonomi pun manapun Anda berasal, Anda harus punya mimpi besar. Misalkan Anda punya mimpi besar, saya pengen kuliah S3 di Sorbonne University, S2 di mana atau di mana, bekerja di Dubai dan sebagainya. Anda harus punya mimpi besar. Kalau manusia itu disebut mati jika kehilangan mimpi-mimpinya. Jadi jangan takut bermimpi besar, itu saja. Oke, untuk sobat-sobat teks saya yang ada di rumah, bisa ngikutin kegiatan-kegiatan kita dan kita pun akan update. Untuk IG-nya sendiri, kalian bisa follow di ec_ft_unsera dan juga ft.unsera official, dan juga kita punya channel YouTube nih Bu. Channel YouTube-nya ada username-nya atau ID-nya Engineering Corner. Itu aja sih Bu dari kita. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang tipu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.